Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, hutang, dan modal. Persamaan dasar akuntansi ini digunakan sebagai dasar pencatatan pada suatu sistem akuntansi. Apa fungsi dari persamaan dasar akuntansi? Yaitu untuk mengetahui perubahan kekayaan setiap terjadi transaksi dalam suatu perusahaan. Nah, bentuk rumus dari persamaan dasar akuntansi dapat dituliskan sebagai berikut, di mana aset itu sama dengan utang plus modal. Nah, aset ini sering disebut dengan harta, dan hutang ini sering disebut dengan kewajiban atau likuiditas, dan modal ini sering disebut dengan ekuitas. Jadi aset ini merupakan semua barang atau semua harta yang kita punya, baik kemarin kita memperolehnya dengan cara minjem duit sama orang lain, maupun dengan cara menggunakan uang kita sendiri. Nah, semua aset yang kita punya, baik itu HP, kulkas, maupun laptop, itu bisa kita peroleh dengan cara meminjam sama orang lain atau menggunakan uang kita sendiri. Dari transaksi inilah muncul yang namanya persamaan dasar akuntansi, di mana aset yang kita punya berpengaruh besar dengan utang kita dan modal yang kita punya. Karena semua aset kita bisa memperolehnya dengan cara utang sama orang lain dan bisa kita menggunakan juga uang kita sendiri. Nah, misalnya kita membeli sebuah mobil. Kita membeli semua mobil itu dengan harga 350 juta, sementara kita DP sebesar 50 juta. Dan kemudian sisanya kita bayar kemudian hari atau kita cicil. Contohnya di sini kita cicil sebanyak 5 kali, yaitu sebesar 60 juta. Namun jumlahnya adalah 300 juta. Nah, otomatis yang 350 juta ini berupa mobil sudah menjadi aset kita. Sementara yang 50 juta ini merupakan hak kita atau menjadi modal kita atau ekuitas kita. Sementara yang 300 juta ini merupakan suatu kewajiban kita yang harus kita bayar ke depannya atau yang menjadi hutang. Nah, dari transaksi ini muncullah yang namanya persamaan dasar akuntansi, di mana aset ini berpengaruh dengan modal yang kita punya, berpengaruh dengan hutang. Kenapa? Karena kita itu membeli mobil bisa dengan uang kita sendiri. Dan bisa juga kita pinjam dari orang lain seperti transaksi ini, yaitu kita beli 350 juta, sementara modal yang kita punya hanya 50 juta, sementara sisanya kita cicil. Nah, dari transaksi ini muncul yang namanya persamaan dasar, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal, di mana aset itu mobil, utang kita itu 300 juta lagi, dan modal kita adalah 50 juta. Nah, setelah menghitungnya di sini, di mana aset kita itu 350 juta sama dengan 300 juta hutang kita ditambah dengan 50 juta. Itulah yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk lagi ke contoh soal. Baik, sekarang kita masuk pada contoh persamaan dasar akuntansi, di mana di sini saya telah menyediakan tabel untuk persamaan dasar akuntansi dan juga berupa transaksi yang perlu kita selesaikan. Nah, kembali ke persamaan dasar bahwa aset sama dengan utang ditambah dengan modal atau ekuitas, atau aktiva sama dengan pasiva. Artinya, semua harta bisa kita peroleh dari modal kita sendiri dan juga berutang sama orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada transaksi-transaksi seperti ini. Oke, pada tanggal 1 Januari, Tuan Ahmad menyetorkan sejumlah uang tunai sebagai modal usaha sebesar 7.500. Maka modal Tuan Ahmad ini bertambah sebesar 7.500 dan uang kas bertambah sebesar 7.500. Nah, kemudian tanggal 5 Januari, Tuan Ahmad ini meminjam uang BRI untuk tambahan modal usahanya sebesar 5.500.000, berarti muncul yang namanya utang. Ya, Tuan Ahmad muncul utangnya pada ini 5.500.000 dan bertambah kas perusahaan sebesar 5.500.000.
Maka otomatis 7.500.000 ditambah 5.500.000 itu 13 juta. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tanggal 5 Januari ya. Berarti kita coba lihat ini sama 13 juta, aktifnya 13 juta, dan pasifnya sebesar 13 juta. Nah, kemudian kita lanjut pada transaksi berikutnya. Tanggal 6 Januari, Tuan Ahmad membayar uang sewa tunai untuk sewa gedung sebesar 400.000. Maka otomatis dengan adanya transaksi ini, dia kan membayar secara tunai. Berarti ditariknya uang kasnya sebesar 400.000 untuk membayar sewa gedung dan modalnya juga berkurang sebesar 400.000. Kan langsung kita buat di sini. Minus 400.000. Kemudian modalnya juga minus sebesar 400.000. Oke. Maka otomatis 12.600.000. Kemudian tanggal 7 Januari. Tanggal 7 Januari, membeli perlengkapan sebanyak 2.500.000. Membeli perlengkapan sebesar sebanyak 2.500.000. Maka otomatis dengan adanya ini, membeli perlengkapan berarti berkurangnya uang kas dan bertambah perlengkapan. Nah, berkurangnya uang kas sebesar 2.500.000 dan bertambah perlengkapan sebesar 2.500.000. Modal masih sama. Nah, dari sini kita bisa lihat persamaan dasarnya masih sama, ya. Unik kan? Akuntansi itu memang unik, guys. Kemudian tanggal 9. Tanggal 9 Januari, membeli secara tunai peralatan sebesar 7 juta. Otomatis sama ya. Uang kasnya berkurang untuk membeli peralatan sebesar 7 juta. Dan peralatannya bertambah sebesar 7 juta. Modal sama utang masih sama ya, karena dia secara tunai. Kalau dia membeli secara tunai, berarti modal sama utang tidak ada pengaruhnya, karena dia nggak berutang, guys. Dia dia tunai membayarnya, ya. Dia beli peralatan secara tunai dan dia juga beli perlengkapan secara tunai. Masih sama. Aneh, hartanya masih 12 juta. Utang sama modalnya masih 12 juta. Selanjutnya tanggal 10 Januari. 10 Januari menerima pendapatan jasa pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar 4 juta. Nah, dari transaksi ini dia akan menerima pendapatan. Berarti otomatis kasnya bertambah sebesar 4 juta. 4 juta. Dan modalnya juga bertambah karena dia mendapatkan uang pendapatan jasa sebesar 4 juta. Oke, sama kan? 16 juta, 16 juta. Seterusnya tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari ini, 12 Januari perlengkapan menjadi berkurang karena dipakai sebanyak 1.500.000. Nah, karena perlengkapan ini berkurang, maka otomatis langsung aja berpengaruh sama perlengkapannya. Di mana minus perlengkapan berapa? 1.500.000. Dan berpengaruh dengan modal kita berkurang, milik kita tadi. Ini kan modal kan, ekuitas, berarti hak kita berkurang sebesar 1.500.000. Seterusnya tanggal 13 Januari. 13 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 200.000. Maka karena dia mau membayar gaji karyawan berarti otomatis modalnya berkurang dan uang kas juga berkurang. Dia mau membayar gaji, berarti gaji karyawan berapa? 200.000 ya? 200.000 minus ya.
minus 200, dan modalnya juga berkurang sebesar 200.000. Nah, kemudian tanggal 15 Januari. Tanggal 15 Januari membayar beban angsuran pinjaman dari bank. Nah, dia tadi meminjam uang kan? Nah, sekarang dia mau bayar pinjaman dari bank sebesar 850.000 dan beban bunganya 74.300 rupiah. Maka dari transaksi itu otomatis utang banknya berkurang sebesar 850.000 dan beban bunganya berpengaruh terhadap modalnya, yaitu 7 ya, minus berkurang ya 74.300 rupiah dan minus 850.000. Dan uang kasnya berkurang. Tanggal 15 Januari nya berkurang, uang kasnya berapa? Ini 850 ditambah 74.000 berarti 924.300. 900 ini minus. Oke, sama. Kemudian tanggal 28 Januari Tuan Ahmad mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 475.000. Dalam akuntansi, keperluan pribadi ini sering disebut dengan private atau privé. Oke, 475.000. Maka otomatis uang kasnya berkurang sebesar 475.000 dan modalnya juga berkurang sebesar 475.000. Maka otomatis total utangnya ini 4.650.000. Modalnya 8.850.700 rupiah. Nah, kasnya 5.500.700 rupiah, perlengkapan 1 juta, dan sisa peralatannya itu 7 juta. Maka jumlah aktiva atau harta yang dia punya itu 13.500.700 rupiah dan pasifanya 13.500.700 rupiah. Maka sama, bersama dasar akuntansinya itu aset sama dengan utang tambah dengan modal. Berarti 13.500.700 rupiah sama dengan jumlah ini. Berarti itulah akuntansi antara balance antara debit dengan kredit. Demikian persamaan dasar akuntansi, semoga dapat bermanfaat.